Soeharto, Senyum yang Buram dari Manusia Langka. Ditulis oleh Yosef Tugio Taher dari buku Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia. Harsutejo dalam tulisannya, Jejak Hitam Soeharto mengatakan, sumber informasi tentang Jenderal Soeharto tentulah cukup melimpah, baik sumber klasik seperti karya O.G. Ruder, Anak Desa, biografi Presiden Soeharto, Prof. Dr. Donald W. Wilson, The Long Journey from Turmoil to Self-Sufficiency, tentu saja juga autobiografinya yang dituliskan oleh Brigjen G. Dwipayana dan Ramadan KH, dan masih banyak lagi, tentu termasuk buku yang dicetak Lux, Jejak Langkah Pak Harto. Belakangan terdapat cukup banyak sumber posmo seperti Soeharto, Ramuan Kecerdasan dan Masa Kecil yang Liat, berisi kajian kepribadian dan tingkah laku politik, dan masih banyak lagi seputar Soeharto dalam hubungannya dengan pembahasan rezim Orba, dengan segala macam aspek dan tetek bengeknya. Dan yang mutakhir adalah karya akademisi Australia, Robert E. Elson, Soeharto, A Political Biography, Oktober tahun 2001, yang diluncurkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari tahun 2002 di CSIS. Hal ini amat berbeda bila kita hendak mencari informasi tentang D.N. Aidit, Syam Kamaruzaman, Letkol Untung, dan yang lain. Apalagi bahan-bahan tentang mereka ini telah diringkus oleh penguasa Orba selama 32 tahun bagi mereka yang mencoba-coba hendak menyentuhnya, serta merta terkena palu subversi. Tentulah daya tarik Soeharto jauh lebih hebat, juga setelah tumbang, dengan bahan bertebaran di seluruh media massa, selama 32 tahun kekuasaan dan sesudahnya. Hal itu tidak berarti bahwa segala sesuatu tentang Jenderal Soeharto lalu menjadi terang benderang. Masih sederet masalah yang buram, atau barangkali sebagian akan tetap buram di sepanjang sejarah, sampai ia meninggalkan kita semua. Mungkin menarik untuk dianalisis dari segi ilmu psikologi, seperti yang dicontohkan oleh Laboratorium Psikologi Sosial Universitas Indonesia terhadap Soeharto, berupa analisis psikobiografi dan analisis kualitatif terhadap pidato-pidato non-teksnya. Mungkin saja Soeharto menikmati timbulnya keburaman sejarah seputar dirinya, seperti soal surat perintah tanggal 11 Maret. Sedang keburaman tentang soal serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949, belakangan dengan telak telah dibuktikan bahwa dengan sengaja telah disebarkan oleh Soeharto, pembengkokan dan pemalsuan sejarah yang dilakukannya, sekadar untuk memberikan tambahan legitimasi terhadap dirinya. Tidak berlebihan kalau sosok Soeharto disebut sebagai manusia langka. Selanjutnya, muncul berbagai macam spekulasi akan latar belakang keluarga, budaya, pendidikan, serta strategi dan taktiknya untuk mendapatkan kekuasaan. Mungkin sekali hal ini berhubungan dengan berbagai keburaman, yang sengaja atau tidak sengaja, ditebar sekitar dirinya, sebagaimana riwayat Ken Arok pun penuh misteri, yang melalui pundak kambing hitam kebo ijo, telah melakukan kudeta terhadap Raja Jayakatwang dari Tumapel pada abad ke-13, bahkan sekaligus mempersunting permaisuri cantik jelita Ken Dedes. Buku asli O.G. Ruder berjudul The Smiling General, Presiden Soeharto of Indonesia. Seperti kita ketahui, di depan publik, Soeharto memang boleh dibilang selalu tersenyum. Dalam kata pendahuluan ditulis, dengan senyum khas menyelubungi segala emosi, yang sanggup membikin para diplomat kehilangan akal. Dalam buku lain yang ditulisnya, Indonesia, A Personal Introduction, Ruder mengartikan senyum orang Indonesia dapat juga be ironical, cunning and tricky, berarti kebalikannya, licik dan penuh tipu daya. Kita tidak tahu yang mana, mungkin hendak diterapkan oleh Ruder untuk senyum Soeharto. Soeharto memulai karir militernya sebagai Kopral KNIL, atau Koninklijk Nederlands Indisch Leger, alias tentara penjajah Belanda pada tahun 1940-an di Batalion 13 di Rampal, Malang. Karena prestasinya, ia segera naik pangkat menjadi sersan. Karirnya menjadi buah pembicaraan kawan-kawan sesama tentara, oleh karena umumnya orang-orang dari Jawa mengalami diskriminasi dalam KNIL, jika dibandingkan dengan orang Maluku dan Sulawesi Utara yang dianggap lebih setia. Perjalanan karir yang cemerlang ini, di samping karena ketekunan Kopral KNIL Soeharto, tentunya juga kesetiaannya menjadi pertimbangan penting. Pada saat yang sama, Bung Karno dan banyak pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda sedang mengalami pembuangan. Bahkan seorang jurnalis perintis, pemimpin Sarekat Islam sekaligus sastrawan komunis, Mas Marco, telah beberapa tahun meninggal di pembuangan Boven di Gul.
Semenjak tanggal 1 Oktober tahun 1965, semenjak Maijen Soeharto mengangkat dirinya sendiri menjadi Panglima Angkatan Darat, tanpa mengindahkan perintah Presiden Pangti Abri, pembunuhan-pembunuhan, penculikan, penangkapan, penahanan, dan pemerkosaan terhadap orang-orang komunis dan golongan kiri yang dikomuniskan, berlangsung terus-menerus di segenap pelosok dan penjuru tanah air. Hal ini diakui langsung oleh Brigjen RPKAD Kemal Idris yang mengatakan, Soeharto memberi perintah untuk membersihkan semua. Maka ini yang saya lakukan. Saya perintahkan semua prajurit saya untuk patroli dan menangkap setiap orang PKI. Selama masih ada satu orang komunis di Indonesia, akan ada operasi militer melawan satu orang itu. Bahkan Frank Palmos, koresponden Herald Sun, tahun 1962 sampai tahun 1972, mengatakan, saya melihat banyak mayat yang rusak dan terpotong-potong, anggota tubuh, kaki, lengan, di sungai. Ini berlangsung hari demi hari, malam demi malam. Ratusan jumlahnya. Dan tak ketinggalan, Inggris juga membuat program propaganda suara-suara dari sumur, yang disiarkan oleh stasiun radio yang dibangun di samping rumah Soeharto. Hal ini membuat manusia-manusia Indonesia yang tergabung dalam segala bentuk organisasi komando aksi di bawah lindungan dan dorongan Angkatan Darat, ibarat serigala berbaju domba, lupa agama, lupa kemanusiaan, lupa moral dan lupa hukum, dengan segala kebrutalan, kekejaman, dan kebiadabannya, berpesta pora mencincang, membunuhi manusia-manusia tak bersalah yang dituduh komunis. Entah kepercayaan apa, agama apa yang mereka anut, sehingga mereka bisa berbuat dan bertindak di luar peri kemanusiaan seperti itu. Di seluruh Indonesia, dalam waktu beberapa bulan dari mulai Oktober tahun 1965 sampai 3 bulan pertama 1966, menurut perkiraan, jutaan manusia dibunuh dengan berbagai cara. Digorok, disiksa, dipenggali dan kepalanya ditancapkan di pagar rumah korban, dibantai dan ditembaki secara massal, dibakar hidup-hidup bersama rumah dan kampungnya, dibuang ke jurang, sungai dan lautan. Tanah dan harta para anggota PKI atau golongan kiri pun dijarah dan dikuasai oleh tentara dan milisi-milisi ciptaannya, semacam kami, KAPI, dan seterusnya. Kebencian rasial pun dikobarkan. Kantor, sekolah, rumah, tanah dan daerah pertokoan yang dimiliki kaum etnis Tionghoa, baik yang tergabung dalam Baperki atau tidak, direbut, kemudian diduduki sebagai markas tentara, rumah jenderal, kantor Golkar, atau markas milisi Orba, sampai sekarang. Puluhan ribu orang dibuang dan dipekerjakan di Pulau Buru dan Nusa Kambangan, bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai orang buangan, dan kebutuhan golongan yang merampok kehidupan mereka. Mantan Direktur CIA Asia Timur Jauh, William Colby, menyebut sukses menumpas komunis di Indonesia sebagai yang terbaik dan seperti dikehendaki. Tahun 1965, atas perintah William Colby, pemancar bergerak sangat canggih dengan frekuensi tinggi, dikirim dari Pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat, Clark, di Filipina, dan ditempatkan di markas Kostrad Jenderal Soeharto. Setelah pembunuhan massal di desa-desa, aksi menggulingkan Bung Karno dilancarkan di kota-kota selama bulan Januari dan Februari. Di Jakarta, aksi-aksi mahasiswa yang kemudian dikenal dengan Angkatan 66 berlanjut, menghujat Soekarno, menuntut pembubaran PKI dan pembubaran kabinet. Mereka mengatasnamakan amanat penderitaan rakyat, sementara rakyat dianiaya dan dibunuhi di seluruh penjuru Indonesia. Dicetuskanlah Tritura pada Januari tahun 1966. Mereka yang tergabung dalam KAMI, KASI, KAPI, Laskar ARH, dan seterusnya, berdemonstrasi di siang hari, berpesta pora di malam hari. Ketika Kolonel Sarwo Edi Wibowo kembali dari tugas pembersihan di luar Jakarta, mereka mengadakan arak-arakan menyambut kedatangan sang penjagal. 3 juta orang telah dibantai, katanya dengan bangga. Tanggal 11 Maret tahun 1966, Presiden Soekarno memimpin sidang kabinet yang hanya bisa berlangsung 10 menit di Istana Merdeka. Soeharto tidak hadir dalam sidang kabinet di istana itu dengan alasan sakit, namun melangsungkan rapat di rumahnya di Jalan Haji Agus Salim bersama 3 orang jenderal. Sementara itu, Istana Negara, di mana sidang kabinet dilangsungkan,
dikepung oleh pasukan bersenjata tak dikenal, tanpa memakai identitas, yang di kemudian hari diketahui adalah pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Kemal Idris atas perintah Soeharto. Pengakuan Frans Seda, Kemal Idris, dan Sarwo Edi dalam Tempo, tanggal 15 Maret tahun 1986 mengatakan bahwa pengepungan Istana Merdeka itu adalah berdasarkan strategi Soeharto untuk membikin panik sidang kabinet dan kemudian menangkap Subandrio. Presiden Soekarno diterbangkan ke Bogor. 3 orang jenderal suruhan Soeharto mengikuti Presiden Soekarno ke Bogor. Hasilnya, lahir Super Semar. Jadi, Super Semar adalah buah pengepungan istana oleh pasukan liar. Di Istana Bogor, dalam kesaksian Dr. Subandrio, digambarkan unsur tekanan yang diberikan oleh ketiga orang jenderal utusan Soeharto itu kepada Presiden Soekarno. Untuk lebih jelas, apa dan bagaimana tekanan para jenderal utusan Soeharto itu, dengan ini kita kutip pengakuan seorang saksi, yang pernah disiarkan oleh sebuah surat kabar di Jakarta, siar, pada tanggal 26 Agustus tahun 98, sebagai berikut. Letda Infanteri Soekarjo Wilarjito, 71 tahun, yang mengaku sebagai seorang saksi mata, memberikan kesaksian bahwa penyerahan surat perintah 11 Maret atau Super Semar ke Soeharto merupakan hasil dari todongan pistol Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal Panggabean ke arah Soekarno di Istana Bogor. Menurut laporan harian Bernas dan Surya, Selasa, tanggal 24 Agustus tahun 98, Soekarjo mengaku menyaksikan sendiri aksi para jenderal suruhan Soeharto itu mengintimidasi Soekarno untuk menandatangani Super Semar. Waktu Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal Maraden Panggabean menodongkan senjata pistol FN-45 ke arah Bung Karno, sementara Jenderal M. Jusuf menyodorkan map warna merah muda berisi sebuah dokumen. Kata Soekarjo kepada wartawan di kediamannya, di Kampung Gancahan 5, Sidomulyo, Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Menurut penuturan Soekarjo, dini hari itu Bung Karno cukup terkejut dengan cara yang dilakukan para jenderal. Loh, ini diktumnya kok militer, komentar Bung Karno yang ditirukan kembali oleh Soekarjo. Saat itu Soekarjo adalah perwira security yang berdiri menjaga di belakang Bung Karno. Di harian Bernas digambarkan, posisi diagram duduknya BK dengan 4 jenderal. Ketika melihat penodongan, Soekarjo akan mencabut pistolnya, tetapi dilarang oleh Bung Karno. Beberapa hari kemudian, Soekarjo ditangkap oleh pasukan RPKAD dan Kostrad, kemudian ditahan dengan berpindah-pindah tempat sejak tahun 1966 sampai tahun 1977 tanpa surat penahanan. Kesaksian Soekarjo di kantor LBH Yogyakarta ini dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai pengakuan yang cukup berani. Setelah 32 tahun lebih tak seorang pun yang berani mengungkap misteri sejarah bangsa Indonesia pada September tahun 1965 sampai Maret tahun 1966. Kalaupun ada, mungkin hanya berbentuk hasil penelitian atau kajian orang luar negeri yang beredar secara sembunyi-sembunyi di kalangan tertentu. Pengakuan saksi mata belum ada. Pengakuan Soekarjo merupakan langkah awal untuk bisa membuka misteri tahun 1965 sampai tahun 1966, kata sumber siar. Sumber ini menyebut bahwa kudeta Super Semar ini kemudian dilanjutkan oleh Soeharto dengan mengadakan witch hunt, berupa operasi militer besar-besaran terhadap anggota-anggota PKI dan para simpatisannya. Setelah kekuatan massa PKI dan ormasnya dihancurkan, teror dan ketakutan ditebar, para penentang dibungkam selama-lamanya. Jenderal Soeharto mengirimkan Jenderal Basuki Rahmat, Jenderal Amir Mahmud, dan Jenderal Yusuf ke Istana Bogor untuk memaksa Soekarno, lewat todongan pistol, untuk menekan Bung Karno agar menyerahkan kekuasaan pada Soeharto. Bung Karno tidak bersedia, tetapi ia memerintahkan Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Surat itulah yang kemudian disebut dengan Super Semar, atau Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 yang sekarang tak ketentuan rimbanya. Satu lagi penghilangan bukti sejarah. Oleh Soeharto, perintah yang isinya jelas itu menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi, disalahgunakan. Ia pakai untuk merebut kekuasaan dari Bung Karno selangkah demi selangkah. Berbekal Super Semar yang kemudian disalahgunakan, Jenderal Soeharto melempangkan jalan menuju pengambilan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya.
Ia memerintahkan penangkapan dan penahanan paling tidak 100 anggota DPR GR MPRS dan 15 menteri dari kabinet yang sedang berkuasa. Lewat tekanan Jenderal Soehardiman, wakil sekber golongan karya yang dibentuknya, memaksa Jenderal Nasution sebagai pimpinan MPRS DPR GR untuk melaksanakan sidang umum. Lahirlah kemudian TEP MPRS nomor 25/1966 yang intinya membubarkan PKI, menyatakannya sebagai organisasi terlarang, serta melarang penyebaran ideologi Marxisme dan Leninisme di seluruh Indonesia. Bung Karno ditangkap dan ditahan atas tuduhan terlibat G30S PKI. Betapa seorang presiden dituduh ikut mendalangi kudeta terhadap pemerintahan dirinya sendiri. Sesuatu hal yang tak masuk akal. Sidang istimewa MPRS pun menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI yang berkuasa penuh pada 1967. Kudeta yang merangkak itu pun tercapai. Undang-undang pertama di bawah pemerintahan Soeharto yang disahkan adalah Undang-Undang Nomor 1/1967 tentang penanaman modal asing. Jalan bagi penjarahan, perkosaan, pembunuhan, dan perbudakan rakyat Indonesia akhirnya terbuka lebar sampai sekarang. Enver Masud, seorang engineering management consultant untuk Bank Dunia dan penemu The Wisdom Fund, dalam tulisannya 1 Million Indonesian Died in US Bacoop yang diterbitkan pada tanggal 15 September tahun 1999, mengutip tulisan Deirdre Griswold yang berjudul The Second Greatest Crime of the Century yang mengatakan, antara tanggal 1 Oktober tahun 1965 dan April atau Mei tahun 1966, rezim militer golongan kanan Jenderal Nasution dan Soeharto merampas kekuasaan dan mengonsolidasi kekuatannya di Indonesia. Dalam waktu yang kurang dari 7 bulan, tidak kurang dari 1 juta rakyat dibantai. Setelah 25 tahun berjuang melawan Jepang, Belanda, dan imperialis Amerika, kudeta tahun 1965 dan pembantaian jutaan rakyat itu melicinkan jalan bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang datang berbondong-bondong untuk berpesta pora. Undang-undang pertama di bawah pemerintahan Soeharto yang disahkan adalah Undang-Undang Nomor 1/1967 tentang penanaman modal asing, menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Soeharto terang-terang menjual dan menggadaikan kekayaan bumi persada tanah air kepada imperialis. Sedang rakyat, terutama di Irian Barat, tetap menderita dan jauh tertinggal. Apa yang dilakukan Soeharto adalah benar-benar bertolak belakang, berputar 180 derajat dari apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan revolusi Indonesia. Menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Bung Karno pernah berkata, dalam peperangan Asia Timur Raya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad, harus kita tujukan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris ini. Sedang para anggota PETA atau pembela tanah air yang berbaris berjalan tegap membawa spanduk yang terbentang bertuliskan, hancurkan musuh kita. Inggris Amerika, sekarang justru Soeharto tidur bersama musuh, berangkulan dengan imperialis. Jerih payah dan usaha para pemimpin Indonesia, para founding father Indonesia, perjuangan dan pengorbanan Soekarno dan rakyat Indonesia dirusak binasakan, dihancur luluhkan oleh jenderal fasis dan licik Soeharto. Benar seperti kata para diplomat barat, Indonesia jatuh ke dalam pangkuan imperialis seperti apel busuk. Sebuah tragedi kemanusiaan terjadi di atas tanah yang kita pijak, di atas gedung-gedung pemerintah dan perusahaan multinasional, bertumpuk tulang belulang dari orang-orang yang tak berdosa. Kuburan-kuburan massal tanpa batu nisan membuka mata dunia bahwa peradaban Indonesia telah dibuka dengan banjir darah, perampokan mimpi dan harapan, serta penjarahan massal. Kita berhutang kepada para martir yang memperjuangkan kemandirian dan kebersahajaan bangsa dan negeri ini. Kita berhutang kepada para korban dan keluarganya yang masih berdiri tegak, tampilkan kemanusiaannya di tengah kebejatan moral para jagal dan maling pengikut Orde Baru. Buat para individu maupun organisasi-organisasi perlawanan terhadap kapitalisme global, buat para pejuang dari berbagai latar belakang, agamis, nasionalis, sosialis, komunis, maupun anarkis, bersatulah. Kenalilah musuh sebenarnya, yaitu Dajjal neoliberalisme yang sudah menancapkan kuku-kukunya di seluruh penjuru dunia.
Usaha Soeharto setapak demi setapak telah menunjukkan hasil. Dengan kelicikan, penipuan dan kekejaman, serta kebiadabannya, dengan menggunakan tangan orang lain, ngeluruk tanpa bolo, Soeharto berhasil menjadi penguasa totaliter, yang tak seorang pun berani menantang atau menaikkan muka terhadapnya. Terpenuhilah sumpah yang diucapkannya tahun 1957, untuk menghabisi orang-orang yang mencelakakan dirinya, ketika ia diturunkan dari jabatan Pangdam 7 Diponegoro, karena skandal korupsi yang dilakukannya. Semua musuh yang ingin menuntut dan memajukan dirinya ke pengadilan, yaitu tim pengusut Markas Besar Angkatan Darat, sudah dibabat abis melalui G30S. Sekarang, para pengikut dan pendukung Soekarno semua sudah dibinasakan. Dengan dibantainya para jenderal tim pengusut Markas Besar Angkatan Darat, serta dilucutinya kekuasaan Presiden Soekarno, telah lengkap dan tuntas terlaksana Sumpah Kol Soeharto yang diucapkan tahun 1957. Demikian pula dengan pembubaran PKI tanggal 12 Maret tahun 1966, tugas pokok terakhir Kolonel Soeharto yang dibebankan padanya oleh induk jaringannya yang merekrutnya telah dilaksanakan Soeharto dengan tuntas. Kini, tinggallah Soekarno sendiri yang terisolasi, tiada kawan, tiada pengikut, tiada pendukung. Ibarat pohon yang perkasa, yang sudah digunduli, tanpa cabang, tanpa ranting, tanpa daun, dan tanpa akar. Soeharto, dengan licik dan busuk memanipulasi Super Semar, atau surat perintah tanggal 11 Maret, yang tidak pernah diumumkan, tidak pernah diberitahukan kepada bangsa Indonesia akan poin-poinnya, kecuali memberitahukan kepada umum, hasil pelintiran dan rekayasanya, bahwa karena tidak bisa mengatasi situasi keadaan, Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Jenderal Soeharto. Rakyat dikelabui, diperbodoh, dan tidak diberi kesempatan untuk mengetahui apa sebenarnya isi surat perintah tanggal 11 Maret itu. Berkali-kali Bung Karno memberi pernyataan tentang apa sebenarnya isi surat perintah tanggal 11 Maret itu. Dikiranya SP tanggal 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority, padahal tidak. It is only a letter to secure order, ucap Bung Karno. Pres asing mengatakan bahwa perintah ini adalah a transfer of authority to General Soeharto. Tidak, it is not a transfer of authority to General Soeharto. I repeat again, it is not a transfer of authority. Namun, suara Soekarno tidak lagi didengar, hilang di padang gurun, karena para pengikutnya yang bersedia mendengarnya, telah dihancur luluhkan oleh Soeharto, berserakan di seluruh pelosok tanah air menjadi tulang belulang dalam kuburan-kuburan massal tanpa batu nisan. Sesungguhnya, benarlah apa yang diucapkan oleh Bung Karno dalam Kongres dan peringatan ulang tahun ke-45 PKI, pada tanggal 23 Mei tahun 1965. Yo sanak yo kadang, yen mati aku sing kelangan. PKI mati, jutaan pengikutnya yang bakal mendengarkan, membela dan berdiri di belakang Soekarno, telah mati dibunuh oleh Soeharto dan rezimnya. Tinggallah Soekarno dalam kesendirian. Ia benar-benar kehilangan. Benar sekali ucapan Prof. Ben Anderson, bahwa yang bisa menjadi penyokong Bung Karno yang paling kuat dan paling terorganisir adalah PKI. Kalau PKI sudah tidak ada, Bung Karno tidak punya kekuatan konkret yang terorganisir. Meski ada keberatan Presiden Soekarno, Jenderal Soeharto tetap merebut kendali pemerintahan dan kekuasaan dengan efektif, yang disambut gembira oleh pihak Barat. Dengan menggunakan surat perintah tanggal 11 Maret, Soeharto membubarkan PKI, menangkap dan menahan belasan menteri kabinet, dan mengesahkan pembunuhan jutaan bangsa Indonesia yang dituduh komunis, dan semuanya itu dilakukan Soeharto atas nama Presiden. Satu hal yang pasti tidak akan dilakukan oleh Bung Karno, ternyata kemudian segala apa yang dilakukan Soeharto, semua berlawanan dengan surat perintah tanggal 11 Maret itu, seperti: pertama, perlu adanya jaminan keutuhan pemimpin besar revolusi, ABRI dan rakyat, untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden, Panglima tertinggi pemimpin besar revolusi, serta segala ajaran-ajarannya. Kedua, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden, Panglima tertinggi pemimpin besar revolusi mandataris MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Semua hal-hal tersebut di atas,
perintah tertulis yang seharusnya dilaksanakan oleh Soeharto tidak digubrisnya, dilanggarnya. Sebagai anggota militer, sejak semula, Soeharto memang telah melanggar Sabta Marga dan Sumpah Prajurit dengan mengingkari atasannya. Bahkan, Soeharto dengan menggunakan para pengikutnya, yaitu pemuda, mahasiswa, dan pelajar yang tergabung dalam organisasi milisia, KAMI, KAPI, dan lain-lain, setiap hari, dengan jaket kuning dan ribuan jatah nasi bungkus lengkap dengan lauk pauk dari imperialis Amerika, berdemonstrasi menuntut Soekarno, pemimpin bangsa dan pendiri negara Republik Indonesia, supaya diadili, dan menuduhnya sebagai Gastapu Agung. Dalam pengakuannya, Dr. Subandrio, Waperdam I, yang ditangkap dan ditahan oleh Orde Baru Soeharto menjelaskan. Esoknya, tanggal 12 Maret tahun 1966, Soeharto langsung mengumumkan pembubaran PKI. Uniknya, pembubaran PKI itu menggunakan surat keputusan Presiden nomor 113 tahun 1966. Saat diumumkan, juga dibacakan, ditandatangani oleh Presiden Soekarno. 6 hari kemudian, 15 menteri yang masih aktif ditangkapi. Tentu saja Soeharto tidak melapor lebih dahulu kepada Presiden. Untuk pembubaran PKI, surat malah baru sampai ke tangan Soeharto tengah malam, dan esok siangnya ia langsung mengambil kebijakan itu. Untuk penangkapan 15 menteri, alasannya adalah agar para menteri itu jangan sampai menjadi korban sasaran kemarahan rakyat yang tidak terkendali. Tetapi, ia juga menyampaikan alasan yang kontradiktif, yakni, para menteri hanyalah pembantu presiden, bukan bentuk kolektif pemerintahan. Jadi, bisa saja ditangkap. Yang jelas, begitu ditangkap, para menteri langsung ditahan. Tuduhannya gampang, terlibat G30 SPKI, tuduhan yang sangat ditakuti seluruh rakyat Indonesia sepanjang Soeharto berkuasa. Mengkritik kebijaksanaan pemerintahan Soeharto bisa dituduh PKI. Surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 sudah diselewengkan. Soeharto menafsirkannya sebagai, Bung Karno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto, bukan perintah memulihkan keamanan ibu kota. Sebagai orang yang tahu persis kondisi saat itu, saya sangat yakin, tujuan Soeharto membubarkan PKI dan menangkapi 15 menteri, adalah rangkaian strategi untuk meraih puncak kekuasaan. Seperti disebut di muka, strategi Soeharto ada 4 tahap. Pertama, habisi para jenderal saingan. Kedua, hancurkan PKI. Ketiga, copoti para menteri. Dan keempat, jatuhkan Bung Karno. Kini yang dicapai Soeharto sudah 3 tahap. Tinggal tahap terakhir. Bung Karno pun bereaksi. Tidak benar jika Bung Karno diam saja. Beliau memerintahkan Leimena menemui Soeharto menanyakan hal itu, bagaimana ini? Surat perintah hanya untuk mengamankan Jakarta, bukan untuk pembubaran PKI. Kok malah main tangkap, kata Leimena kepada Soeharto. Tetapi Soeharto tidak menggubris. Seperti terjadi pada tanggal 3 Oktober tahun 1965, saat Leimena protes pada Soeharto karena Bung Karno ditawan di Istana Bogor, Soeharto menyatakan, "Pak Leimena jangan ikut campur. Sekarang saya yang kuasa." Leimena kembali ke Istana Bogor melaporkan reaksi Soeharto. Dan Bung Karno terdiam, tetapi dari wajahnya kelihatan jelas bahwa beliau sedang marah. Dari laporan Leimena, kami tahu bahwa saat itu situasi Jakarta sangat tegang, tank dan kendaraan lapis baja bersiaga di setiap ujung jalan, tentara ada di mana-mana. Mereka dikenali sebagai pasukan Kostrad dan Brigade Para 3 Yon Siliwangi. Kali ini untuk menakut-nakuti anggota PKI yang jumlahnya masih sangat besar saat itu. Mungkin pula ditujukan untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Bung Karno, yang sudah kehilangan kuasa, agar tidak menghalang-halangi pembubaran PKI, atau mungkin juga ditujukan untuk kedua-duanya. Para menteri kabinet yang ditangkap dan ditahan oleh Soeharto adalah 1. Waperdam I merangkap Menlu, merangkap Kepala BPI, Dr. Subandrio. 2. Waperdam II, Hairul Saleh. 3. Menteri Tenaga Listrik, Insinyur Setiadi Reksoprojo. 4. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Sumarjo. 5. Menteri Negara, Oi Cutat. 6. Menteri Bank Sentral dan Gubernur BI, Jusuf Muda Dalam. 7. Menteri Pertambangan, Armunanto. 8. Menteri Irigasi dan Pembangunan Desa, Insinyur Surahman.
9. Menteri Perburuhan, Sutomo Martoprojo. 10. Menteri Kehakiman, Aastrawinata. 11. Menteri Penerangan, Ahmadi. 12. Menteri Urusan Keamanan, Letkol Imam Syafi'i. 13. Menteri Sekretaris Front Nasional, JK Tumakaka. 14. Menteri Transmigrasi dan Koperasi, Ahadi. 15. Menteri Dalam Negeri merangkap Gubernur Jakarta Raya, Sumarno Sastrowijoyo. Meskipun sudah menangkap 15 menteri yang masih aktif menjalankan tugas, namun Soeharto tanpa rasa malu sedikit pun menyatakan bahwa kekuasaannya diperoleh secara konstitusional. Padahal ketika menangkap para menteri, perintah Soeharto kepada tentara yang melaksanakan berbunyi demikian. Tangkap dulu mereka, alasannya cari kemudian. Itulah filsafat Soeharto dalam logika kekerasannya. Persis seperti dilakukan Soeharto pada tragedi tanggal 1 Oktober tahun 1965. Beberapa jam setelah para jenderal dibunuh, kelompok bayangan Soeharto langsung mengumumkan G30S didalangi PKI. Lantas Soeharto memerintahkan, basmi dulu partai itu, bukti-bukti cari kemudian. Apakah ini konstitusional seperti yang sangat sering dikatakan Soeharto ketika ia memerintah? Tindakan Soeharto menyelewengkan surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 sangat menyakiti perasaan Bung Karno. Sejumlah petinggi militer yang masih setia pada Soekarno ketika itu pun merasa geram. Mereka meminta agar Soekarno bertindak tegas dengan memukul Soeharto dan pasukannya. Tetapi Soekarno menolak. Soekarno tak mau terjadi huru-hara, apalagi sampai melibatkan tentara. Perang saudara, menurut Soekarno, adalah hal yang ditunggu-tunggu pihak asing, yaitu kaum kolonial yang mengincar Indonesia sejak lama. Begitu perang saudara meletus, pihak asing, terutama Amerika Serikat dan Inggris, akan mengirimkan pasukan mereka ke Indonesia dengan alasan menyelamatkan fasilitas negara mereka, mulai dari para diplomat kedutaan besar sampai perusahaan-perusahaan asing milik mereka. Sebagai contoh adalah pemberontakan PRRI, di mana armada AS telah bersiap sedia untuk masuk ke Dumai, Riau, guna menyelamatkan perusahaan minyak Amerika Serikat, Caltex, yang bakal dijadikan dalih buat intervensi imperialis dan memecah belah NKRI. Kehancuran hatinya, dan tiadanya pengobatan atas penyakit yang dideritanya, membuat tenggelamnya Soekarno. Sedang Soeharto dengan ditopang oleh Golkar sebagai partai politiknya, membenahi diri menjadi penguasa otoriter di Indonesia. Badan-badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, seperti DPR, MPRS, dan badan-badan lainnya, semua diperbarui dengan orang-orang yang bersedia membebek dan tunduk kepada Soeharto. MPRS yang anggotanya semua adalah orang-orangnya Soeharto, yang dikuasai oleh Golkar, bersidang di bawah pimpinan Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution, untuk menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. DPR-GR dan MPRS yang susunan keanggotaannya sudah direvisi oleh Soeharto, serta berbagai partai politik yang cepat berbalik menjadi anti-Soekarno, semuanya serentak bergerak menyukseskan mahakarya dan program agung untuk menggulingkan Soekarno, serta menghujatnya habis-habisan, untuk menaikkan Soeharto yang mereka nilai sebagai pahlawan dan pemimpin besar yang baru muncul. Partai Nasional Indonesia, partai yang didirikan oleh Bung Karno pada tahun 1927 dan terus-menerus mendukungnya, tiba-tiba dalam kongresnya di Bandung tanggal 28 April tahun 1966, seperti Yudas mengkhianati Yesus, menyatakan mengingkari kepemimpinan Bung Karno. Bahkan, dalam pernyataan kebulatan tekad, partai itu menyatakan, tidak menghendaki lagi kembalinya Bung Karno dalam kepemimpinan nasional dan negara. Melalui pidato pembukaan sidang istimewa MPRS tertanggal 7 Maret tahun 1967, Jenderal Nasution secara berselubung mendekretkan perubahan kedudukan MPRS dari sebagai pembantu presiden menjadi sepenuhnya seperti MPR, padahal belum ada pemilihan umum untuk memilih MPR seperti yang ditetapkan UUD 1945. Dan ini bertentangan dengan pasal 4 aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi, sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. MPR yang dimaksud pasal 4 itu belum terbentuk, karena belum ada pemilihan umum. Yang ada hanya MPRS hasil dekret tanggal 5 Juli tahun 1959 dari Presiden Soekarno.
rakyat bisa melihat dan mempertimbangkan bahwa Dekrit Nasution itu tidak sah, melanggar UUD 1945. Supersemar itu mereka anggap sebagai pelimpahan kekuasaan, padahal sebenarnya hanyalah pelimpahan tugas pengamanan. Dengan menyalah-tafsirkan supersemar, mereka bubarkan PKI, mereka tangkap sejumlah menteri, mereka tangkap dan ganti anggota DPR GR MPRS dari PKI, PNI, Partindo, dan pendukung Presiden Soekarno lainnya, diganti dengan kelompok pendukung Soeharto. DPR GR yang tidak konstitusional inilah yang menuduh Presiden Soekarno melanggar GHBN, karena tidak membubarkan PKI dan menuntut MPRS supaya melangsungkan sidang istimewa, guna menyingkirkan Bung Karno dari kedudukannya sebagai presiden. Sesungguhnya, yang melanggar GHBN adalah DPR GR sendiri. Karena GHBN yang berlaku ketika itu ialah GHBN Manipol, GHBN yang memegang prinsip persatuan berdasarkan Nasakom. Membubarkan PKI sama dengan artinya menentang GHBN Manipol. Apalagi tidak ada bukti bahwa PKI yang mendalangi G30S, seperti yang dikemukakan Dewi Soekarno dalam tabloid Detik nomor 030 tahun 1993. Dekrit Nasution itulah yang telah melapangkan jalan bagi keberhasilan kudeta merayap dari Jenderal Soeharto dari kekuasaan de facto yang dimulai tanggal 1 Oktober tahun 1965 menjadi kekuasaan secara de jure tanggal 12 Maret tahun 1967, menarik mandat presiden dari tangan Bung Karno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Adanya kerjasama Nasution-Soeharto ini mudah dimengerti karena Nasution sangat berdendam kepada Soekarno dengan peristiwa kudetanya tanggal 17 Oktober tahun 1952 yang telah menghadapkan moncong meriam ke Istana Merdeka, dipatahkan Presiden Soekarno. Namun Soekarno hanya memaafkan Nasution. Sekarang setelah Nasution berkedudukan sebagai ketua MPRS, maka ia mengadili dan menjatuhkan Soekarno. Kerja keras Amerika ini akhirnya sempurna setelah ketua MPRS, Jenderal A.H. Nasution, menandatangani ketetapan MPRS nomor 33 MPRS 1967 yang mencabut semua kekuasaan pemerintahan negara dari tangan Presiden Soekarno, bahkan melarangnya melakukan kegiatan politik untuk akhirnya dijebloskan ke dalam tahanan. Bung Karno dituduh terlibat G30S PKI. Jenderal Soeharto akhirnya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno Nawaksara ditolak MPRS yang keanggotaannya sudah diperbarui oleh Soeharto, diganti dengan orang-orangnya, baik sipil maupun militer, yang kemudian mendirikan apa yang disebut Orde Baru. Dengan MPRS yang dibersihkannya dari para pengikut Soekarno dan kaum progresif lainnya, serta diubah menjadi MPRS atau MPR Soeharto, karena sesungguhnya, anggotanya bukanlah sejati wakil rakyat, namun wakil dan kaki tangan Soeharto, yaitu kaum militer dan Golkar dan pembela-pembela Soeharto, yang tiada berani bersuara atau mengangkat muka, karena ancaman bedil. Maka sesudah Soeharto berhasil didudukkan di singgasana kekuasaan, ia segera ditopang bukan saja oleh ABRI, tetapi secara politik oleh Golkar, yang tidak lain dari partai politiknya Soeharto. Dengan dibantainya para jenderal tim pengusut Markas Besar Angkatan Darat, serta dilucutinya kekuasaan Presiden Soekarno, telah lengkap dan tuntas terlaksana Sumpah Kol Soeharto yang diucapkan tahun 1957. Demikian pula dengan pembubaran PKI tanggal 12 Maret tahun 1966, tugas pokok terakhir Kolonel Soeharto yang dibebankan padanya oleh induk jaringannya, Van der Plas Connection yang merekrutnya, telah dilaksanakannya dengan tuntas. Beberapa pengamat politik, baik dalam negeri maupun luar negeri mengatakan bahwa Soeharto membersihkan parlemen dari komunis, menyingkirkan serikat buruh dan meningkatkan sensor. Ia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dan menjalin hubungan dengan negara barat dan PBB. Ia menjadi penentu dalam semua keputusan politik. Jenderal Soeharto dikatakan meningkatkan dana militer dan mendirikan dua badan intelijen, yaitu Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional. Jutaan orang dieksekusi dalam pembersihan massal, dan ratusan ribu ditangkap dan ditahan, dan sebagiannya dilepas hanya untuk dibunuh, hanya karena dicurigai sebagai komunis. Banyak yang ditangkap dan ditahan yang komunis, dan yang tersangka komunis dan yang disebut musuh negara, dijatuhi hukuman mati, berdasarkan hukum dan keputusan yang sudah dipersiapkan dan direkayasa.
Akhirnya, Jenderal Soeharto sampai ke puncak kekuasaan melalui jutaan mayat-mayat yang terhampar di persada tanah air, laksana karpet yang menjadi merah karena darah jutaan bangsa Indonesia, baik sipil maupun militer yang dibunuh oleh orang-orang suruhannya.